Nah, konstruktivisme itu kan belajar untuk membangun pengetahuan, ya, mengkonstruksi pengetahuan. Berarti ini bukan. Kemudian humanistik itu kan belajar dengan cara memanusiakan manusia. Berarti ini juga bukan. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah behavioristik, ya, teori belajar yang menyatakan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dengan channel saya di sini. Pada sesi kali ini saya akan membahas soal-soal tryout P3K 2021 yang berasal dari SIM PKB. Nah, kali ini saya akan membahas kompetensi pedagogik untuk guru IPA. Nah, saya membahas soal tryout kedua, ya. Ini yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2021. Nah, kenapa saya baru upload pembahasannya hari ini? Karena pada sebelum-sebelumnya itu saya membahas dulu semua soal-soal yang direview pembelajarannya, biar terurut videonya, mulai dari kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi bidang IPA yang meliputi IPA fisika, IPA biologi maupun IPA kimia. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ingin mengecek lagi pembahasan-pembahasan soal itu biar berurut belajarnya, nanti saya akan tampilkan di link deskripsi pada video ini. Nah, untuk pembahasan soal tryout ini ada 50 soal sebenarnya, tapi saya bagi dua biar pengelompok. Itu khusus untuk bidang pedagogi saya akan bahas di sini sebanyak 16 soal, dan pembahasan untuk bidang IPA-nya itu ada 34 soal, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1 mandiri, 2 visual, 3 auditori, 4 partisipasi, 5 kinestetik. Gaya belajar yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran adalah karakter peserta didik yang ya A 345, B 235, C 134, D 123, E 23 dan 4. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar itu adalah gaya yang cenderung dipilih oleh siswa dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi dalam pembelajaran. Nah, gaya belajar ini penting diperhatikan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran. Kenapa? Ya, karena ini akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajarnya. Nah, ada 3 gaya belajar yang terdiri dari gaya belajar visual, ya, visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Sehingga di sini jawabannya adalah 2, 3, dan 5, yaitu yang B. Nah, saya akan bahas sedikit mengenai perbedaan dari ketiga gaya belajar ini. Untuk gaya belajar visual, itu peserta didik akan lebih mudah belajar jika dilakukan secara visual, ya, atau penglihatan. Ya, maksudnya gini, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika guru menggunakan ya media-media visual dalam proses pembelajaran, misalnya dengan gambar, poster, PowerPoint maupun video dan lain sebagainya. Kemudian untuk gaya belajar auditori, ini peserta didik akan lebih mudah menerima pelajaran jika disajikan melalui proses mendengar. Untuk siswa yang seperti ini, dia akan senang jika pelajaran dilakukan dengan metode ceramah, presentasi, ataupun diskusi. Ya, dia akan menyimak dengan baik. Kemudian yang kinestetik, ini peserta didik yang lebih senang melakukan aktivitas belajar secara fisik dengan cara bergerak, menyentuh, meraba, dan melakukan. Ya, gerak fisik, ya. Siswa yang tipe ini lebih senang jika belajar ya dilakukan dengan metode praktikum. Kemudian bisa juga dengan demonstrasi ataupun diajak mengeksplorasi lingkungan. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal nomor 2. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk menghubungkan kegiatan penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan A. Metakognitif, B. Faktual, C. Konseptual, D. Kognitif, E. Prosedural. Ya, di sini adalah diminta tipe pengetahuannya apa. Nah, kita lihat clue-nya di sini. Mengamati aliran sungai, kemudian diminta untuk menghubungkan ya kegiatan penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Untuk jawaban soal ini adalah ya dia berarti melakukan pengetahuan metakognitif. Kemudian untuk yang pengetahuan faktual ini, yang B ini ya,
Ini merupakan ya pengetahuan yang berupa fakta-fakta atau simbol-simbol yang digunakan, baik juga berupa istilah. Kemudian kalau pengetahuan konseptual, ini ya kategori dari pengetahuan yang berupa klasifikasi serta hubungan kedua-duanya, ya artinya berupa konsep-konsep. Kemudian kalau prosedural itu merupakan pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu atau berkaitan dengan prosedur atau cara. Oke, lanjut soal nomor 3. Teknologi informasi dan komunikasi atau TK memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam literasi digital sebagai sumber informasi karena A. mudah didapatkan, B. mudah didistribusikan, C. mudah disimpan, D. sebagai multimedia, E. tersedia luas di dunia maya. Oke, clue-nya di sini adalah TIK. Dia akan memiliki peran fungsi penting dalam proses pembelajaran, misalnya dalam literasi digital. Nah, literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital atau alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, menggunakan, membuat, atau memanfaatkan informasi. Berarti ini berkaitan dengan dunia maya juga ya. Berarti jawaban di sini adalah ya karena dia jadi sumber informasi karena ya tersedia luas di dunia maya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ya, Tesla sebagai pengembang mobil tenaga alternatif telah meluncurkan produk mobil yang ramah lingkungan. Mobil dengan sumber energi dari baterai listrik lebih sedikit menghasilkan emisi dari mobil berbahan bakar fosil. Di salah satu negara, untuk mengisi ulang baterai dibutuhkan energi listrik yang salah satunya dari PLTU dengan bahan bakar batu bara. Baterai tipe Ultium mampu diisi ulang dengan cepat dan mampu menjangkau hingga 645 km. Bahan kimia yang ada di baterai bila bocor dapat mencemari lingkungan, menyebabkan pencemaran air yang signifikan. Pernyataan yang tepat berdasarkan narasi tersebut berkaitan dengan pemanasan global adalah A. Mobil dengan sumber energi listrik tidak berguna mengurangi dampak pemanasan global karena saat mengisi ulang baterai, energi listriknya diperoleh dari pembakaran batu bara. B. Mobil dengan baterai Ultium lebih hemat waktu dari sisi jarak dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. C. Baterai Ultium berpotensi menyebabkan lingkungan yang mampu mempercepat pemanasan global. D. Mobil berbahan bakar fosil tetap menjadi idola masyarakat karena mobil listrik masih mahal harganya. E. Mobil dengan sumber energi listrik mampu mengurangi emisi karbon yang berpotensi menaikkan suhu bumi, namun tetap beresiko mencemari bumi dengan material yang terdapat pada baterai. Oke. Di sini adalah pernyataan yang tepat berdasarkan narasi tersebut terkaitan dengan pemanasan global. Nah, kalau yang A, mobil dengan sumber energi listrik tidak berguna, ya ini berguna karena dia menghasilkan lebih sedikit emisi gas ya dibandingkan yang berbahan bakar fosil. Ini berarti salah. Mobil dengan baterai Ultium lebih hemat waktu dan di sisi jarak dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Tidak juga ya. Ini kan terbatas, dia hanya bisa menjangkau 645 km, lalu isi ulang lagi. Kemudian, baterai Ultium berfungsi mencemari lingkungan yang mampu mempercepat pemanasan global. Ya, betul dia berpotensi mencemari lingkungan, tapi kan dia juga ada kebaikannya. Di sini lebih sedikit menghasilkan emisi, sehingga ya, lebih lambat dia menyebabkan pemanasan global. Misalnya, D. Mobil berbahan bakar fosil tetap menjadi idola masyarakat karena mobil listrik masih mahal harganya. Ya, di sini tidak ada dijelaskan di narasi ini. Mobil dengan sumber energi listrik mampu mengurangi emisi karbon. Ya, betul ya, mampu mengurangi emisi karbon yang berpotensi menaikkan suhu bumi, namun tetap berisiko mencemari bumi dengan material yang terdapat pada baterai. Oke, berarti ini jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut soal nomor 5. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari dalam Pulau Jawa keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini itu bukan bagi solusi yang efektif, kata JK. Nah, berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Kemudian diminta, manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Ya, di sini minta indikator soal. Oke, kita bahas per opsi yang diberikan. Disajikan kasus tentang kependudukan, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. Tidak, ya. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Ya, bukan juga. Disajikan teks tentang masalah kependudukan, peserta didik menyadari penting keluarga kecil sejahtera. Bukan juga, tidak ada di sini. Disajikan teks tentang kependudukan, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk.
Ya, tidak ada faktor-faktornya. Dan disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Ya, ini yang paling benar. Oke, lanjut soal nomor 6. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri: A. Abstract learning, B. Teori kepribadian, C. Pengetahuan di atas segalanya, D. Mengkonstruksi pengetahuan, E. Memanusiakan manusia itu sendiri. Ya, ciri dari teori humanistik itu adalah memanusiakan manusia. Nah, ciri lainnya, ya, seorang guru yang menggunakan teori humanistik ini ya harus memiliki rasa humor dan mampu berinteraksi dengan peserta didik secara mudah dan wajar. Kemudian ya mampu menguasai kelas, kemudian mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, dia artinya dalam pembelajaran itu mendekatkan sisi kemanusiaan itu. Oke, lanjut soal nomor 7. Memperoleh informasi lengkap dan akurat tentang kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran. Menentukan desain program pembelajaran sesuai kemampuan awal peserta didik. 3. Memilih dan menentukan metode dan media pembelajaran sesuai karakter peserta didik. 4. Menetapkan peserta didik dalam kelompok unggul yang perlu diberi beasiswa atau penghargaan lainnya. 5. Menyeleksi tuntutan kemampuan serta kecenderungan peserta didik dalam memilih program pembelajaran selanjutnya. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik yang memiliki fungsi penting ditunjukkan dengan nomor. Nah, ini minta nomor berapa? Ya, kita cek pernyataan yang diberikan. Memperoleh informasi lengkap dan akurat tentang kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran. Ya, betul. Ini kan juga dijadikan bekal awal, ya. Menentukan desain program pembelajaran sesuai kemampuan awal peserta didik. Ya, betul juga. Memilih dan menentukan metode dan media pembelajaran sesuai karakter peserta didik. Ya, boleh. Bisa juga. Menetapkan peserta didik dalam kelompok unggul yang perlu diberi beasiswa atau ya ini ya beasiswa tidak ada kaitannya dengan di sini ya. Bekal awal peserta didik dalam pembelajaran. Berarti yang ada angka 4-nya salah. Menyeleksi tuntutan kemampuan serta kecenderungan peserta didik dalam memilih program pembelajaran selanjutnya. Oke, bisa juga. Ya, yang udah pasti salah kan yang angka 4. Kita cari di sini yang tidak ada angka 4-nya. Yang A ada, ini ada, ini ada. Ya, berarti yang E yang paling benar. 1, 2, 3, dan 5. Oke, lanjut soal nomor 8. Ketika guru mengaitkan pekerjaan orang tua peserta didik dalam mempelajari topik tertentu di dalam proses pelajaran, ia memperhatikan aspek A. Etnik, B. Kultural, C. Status sosial, D. Sosial, E. Motivasi. Mengaitkan pekerjaan orang tua. Ya, berarti itu memperhatikan aspek ya status sosial. Nah, kemudian untuk etnis ini kan ya suku ya. Ya, kelompok orang yang memiliki garis keturunan yang dianggap sama, misalnya etnis Cina, etnis Jawa, etnis Madura, Bali, dan lain sebagainya. Kalau kultural itu kan tentang budaya yang beraneka ragam dan ya kesenian, kepercayaan, norma, bahasa maupun adat istiadat. Dan kalau motivasi kan itu dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pemahaman, penalaran, penerapan, kemampuan analisis, 5 pengetahuan, 6 pemecahan masalah, 7 keterampilan berpikir kritis, 8 kreatif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik adalah ya, kita lihat per pernyataan yang diberikan. Ini diminta keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pemahaman? Ya, bukan ya. Kalau pemahaman itu kan masih berpikir tingkat rendah. Ya, keterampilan berpikir tingkat rendah. Jadi satu salah. Penalaran, oke lah. Penerapan, ya. Kemampuan analisis, iya. Ya, pengetahuan ini juga kemampuan berpikir tingkat rendah. Berarti 1 dan 5 udah salah. Kita cari di sini yang ada angka 1 dan angka 5. Jadi yang A salah, ya, yang C salah, yang D salah, yang E juga salah. Berarti jawaban yang B. Nah, berarti berpikir tingkat tinggi itu yang lebih spesifik itu adalah penalaran, penerapan, kemampuan analisis, pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan kreatif. Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 10, saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan ragu untuk melakukan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya, biar nanti ketika saya upload video pembahasan soal berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Oke, lanjut soal nomor 10. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat
A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. C. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. D. Belajar dan mencari sendiri permasalahan kehidupan manusia serta mencoba menjawab tantangan secara mandiri. E. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, clue-nya di sini adalah kompetensi kolaborasi. Ya, berkolaborasi, berarti kan bekerja sama. Ya, berarti di sini jawabannya adalah yang A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut soal nomor 11. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menganalisis ekosistem di lingkungan tempat peserta didik. D. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. E. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Oke, untuk indikator ya menghubungkan gaya, ini kan kata kerja operasionalnya ini berada pada tingkatan C6. Ya, kata kerja operasional revisi dari Bloom. Kemudian yang A, mengklasifikasi, ini kan berada pada tingkatan C3. Kemudian yang B, menjelaskan, itu kan berada pada tingkatan C2. Menganalisis itu berada pada tingkatan C4. Menguji hubungan juga C4. Menganalisis lagi juga C4. Nah, berarti tidak ada indikator kunci dalam pilihan yang diberikan. Indikator kunci itu adalah ya indikator yang setara dengan kompetensi dasar yang diberikan ya. Artinya dia berada dalam C6. Nanti indikator kuncinya juga C6. Kalau ini semua pilihannya berarti dia adalah indikator penunjang karena dia berada semuanya di bawah dari C6. Kemudian ada lagi satu indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan itu indikator yang tingkatannya lebih tinggi dari indikator kompetensi dasar. Misalnya kompetensi dasarnya berada pada C5. Maka indikator pengayaannya itu berada pada C6. Nah, berarti di sini tidak ada pilihan ya yang tepat menurut dari KD ini, tetapi dari berbagai referensi yang pernah saya baca itu untuk jawaban yang nomor 11 ini adalah jawabannya yang E ini, menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nanti bisa kita diskusikan ini kalau misalnya ada teman-teman yang mempunyai referensi lain. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik sehingga meminta peserta didik membuat karya tulis dengan tema pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah A. Penilaian praktek, B. Tes lisan, C. Tes tertulis, D. Observasi, E. Penilaian produk. Nah, ini clue-nya adalah membuat karya tulis. Nah, berarti yang cocok di sini adalah termasuk ke dalam penilaian produk. Ya, dimana penilaian produk ini merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu. Ya, bisa berupa karya tulis, kan termasuk produk juga itu. Dan kalau penilaian praktek, itu kan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan sesuatu berdasarkan tuntutan kompetensi, ya, atau keterampilan proses, ya. Kalau tes lisan, tes yang pelaksanaan secara lisan, langsung dengan tanya jawab. Kalau tes tertulis, yaitu tes yang soal-soalnya dijawab secara tertulis. Yang kalau observasi, penilaian observasi ini kan penilaian yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku atau kemampuan siswa secara langsung. Ya, berarti yang paling cocok yang E, penilaian produk. Oke, lanjut soal nomor 13. Berpikir dengan memberi kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin tanpa memikirkan bahwa pendapat yang disampaikan itu benar atau salah, memberikan jawaban yang berbeda, memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah, dan memberikan gagasan-gagasan yang berbeda atau baru merupakan konsep bahwa berpikir itu
A. Asimilasi, B. Diferensiasi, C. Konvergen, D. Simulasi, E. Divergen. Nah, kita bahas dulu pilihannya. Asimilasi itu merupakan proses berpikir di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya dalam pikirannya. Berarti ini bukan, ya. Kemudian konvergen itu merupakan cara berpikir vertikal atau bisa disebut juga dengan analitis, logis, dan sistematis, yaitu cara berpikir yang berfokus pada persoalan yang dihadapi. Ini juga bukan, ya. Dia di sini adalah clue-nya, dia memikirkan pendapat sebanyak mungkin, ya, tidak melihat itu benar atau salah, nanti baru diolah untuk diambil kesimpulan. Dan yang lagi satu yang divergen itu adalah bisa disebut dengan berpikir lateral atau berpikir pendek. Nah, cara berpikir yang seperti ini menggunakan info sebanyak mungkin, ya, informasi sebanyak mungkin, meskipun ada yang tidak relevan, digunakan juga dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah. Berarti yang jawaban yang benar. Lanjut soal nomor 14. Pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk tertentu. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik sangat menentukan untuk dapat tidaknya suatu konsep dipelajari, dipahami peserta didik. Menurut Brunner termasuk pada tahap belajar A. Konflik, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Enaktif, E. Simbolik. Oke, untuk konflik itu kan berupa ketidakcocokan antara pemahaman awal yang dimiliki dengan informasi yang baru didapat. Berarti di sini yang A itu salah, ya. Kemudian intuitif. Ya, intuitif itu merupakan kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Berarti yang B juga salah, karena di sini clue-nya adalah, ya, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk tertentu, kan itu. Kemudian ikonik atau ikon. Nah, itu kan kemampuan untuk memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, kan itu. Kemudian enaktif ini merupakan upaya memahami lingkungannya dengan aktivitas-aktivitas motoriknya, misal dengan memegang, menyentuh, menggigit, dan lain sebagainya. Nah, berarti jawaban di sini yang paling benar adalah simbolik, ya, simbol. Lanjut soal nomor 15. Teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Rekonstruktivistik, E. Kognitivistik. Nah, konstruktivisme itu kan belajar untuk membangun pengetahuan, ya, mengkonstruksi pengetahuan. Berarti ini bukan. Kemudian humanistik itu kan belajar dengan cara memanusiakan manusia. Berarti ini juga bukan. Yang minta di sini kan perubahan tingkah laku. Dan kalau kognitivistik itu belajar yang menitik beratkan pada proses pengembangan ingatan atau pengolahan informasi. Berarti ini juga bukan. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah behavioristik, ya, teori belajar yang menyatakan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang berupa stimulus, respon. Lanjut soal nomor 16. Secara teoritis, hal-hal apa saja yang dapat membangun peserta didik sebagai komunikan dalam pembelajaran? A. Kepercayaan dan daya tarik, B. Emosi dan intelektual, C. Daya tarik intelektual, D. Daya tarik dan kecerdasan, E. Kepercayaan dan latar belakang budaya. Hal-hal apa saja yang dapat membangun peserta didik sebagai komunikan? Nah, ini jawabannya adalah yang A. Kepercayaan dan daya tarik. Oke, demikianlah pembahasan soal ini untuk kompetensi bidang pedagogik, soal-soal tryout dari SIM PKB. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita sharingkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.